Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa kelas kewarganegaraan, khususnya untuk semua kelas. Hari ini untuk materi asinkron ya, kita isi terkait urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi untuk materi asinkron kali ini akan diisi oleh saya untuk materi ketiga, dan materi ini menyangkut suatu integrasi nasional. Jadi apa itu integrasi nasional, konsepnya seperti apa, dan apa yang akan dibahas di materi ini. Mari silakan saksikan materi ini sampai akhir. Oke, kita mulai saja untuk urgensi integrasi nasional. Ya, kenapa di sini sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan? Oke, jadi di sini ada pertanyaan ya. Bagaimana mungkin suatu bangsa, suatu negara bisa membangun jika orang-orang yang ada di dalam negara tersebut tidak mau bersatu dan juga tidak memiliki perasaan sebagai satu kesatuan dan tidak bersedia mengikatkan diri sebagai satu bangsa. Kalau kemarin kan identitas nasional. Nah, ini integrasi. Jadi bagaimana kita mempersatukan dari masyarakat seluruh pelosok Indonesia, dari Sabang dan Merauke, dan memiliki perasaan untuk bersatu. Jadi suatu negara atau bangsa di sini membutuhkan persatuan untuk bangsanya yang dinamakan integrasi nasional. Nah, kemudian untuk poin-poin yang akan dibahas pada materi kali ini, yang pertama, konsep dan urgensi integrasi nasional, esensi dan urgensi integrasi nasional, sumber historis, sosiologis, dan politik tentang integrasi nasional, dan terakhir dinamika dan tantangan integrasi nasional. Oke, dimulai dari konsep dan urgensi integrasi nasional. Jadi di sini ada beberapa pengertian ya mengenai integrasi secara etimologis. Jadi integrasi itu berasal dari kata integrate. Integrate itu apa? Jadi memberi tempat bagi suatu unsur demi suatu keseluruhan, menyatupadukan, menggabungkan, dan mempersatukan. Itu untuk secara etimologis. Nah, sedangkan dari kamus Oxford Advanced Learners, jadi yang pertama di sini to combine two or more things so that they work together. Jadi untuk mempersatukan dua atau lebih untuk bekerja sama. Nah, kemudian yang kedua, to combine with something else in this way. Ya, jadi mempersatukan sesuatu sesuai dengan jalannya ya. Kemudian yang ketiga, to become or make somebody become accepted as a member of a social group, especially when they come from a different culture. Jadi untuk menjadikan seseorang atau lebih dari satu ya, yang di sini diterima orang tersebut sebagai salah satu anggota dari suatu kelompok. Nah, khususnya di sini ketika mereka memiliki budaya yang beda. Nah, itu yang disebut integrasi. Nah, sedangkan untuk KBBI, integrasi itu apa? Jadi pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Nah, jadi itu dari pengertian berbagai definisi. Nah, sedangkan dari para di sini ada pendapat dari Safruddin Bahar, integrasi nasional itu apa? Jadi upaya menyatukan seluruh suatu unsur satu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Jadi unsur-unsur di situ ada unsur pemerintah dan wilayahnya. Sedangkan menurut Riza Nur Arfani, pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Nah, sedangkan untuk Juliati Suroyo, yaitu bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Nah, sedangkan untuk Ramlan Surbakti,
proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Nah, jadi dari keempat pendapat ini dapat disimpulkan bahwa ini merupakan suatu pemersatuan ya, pemersatuan baik di sini dari suatu bangsa pada wilayah, pemerintah, kemudian juga dalam hal ini budaya dan juga identitas nasional. Yang artinya ini dari keempat pendapat ini integrasi nasional itu yaitu mempersatukan seluruh unsur-unsur yang ada di suatu bangsa dan negara. Nah, sedangkan menurut Qurana 2010, national integration is the awareness of a common identity amongst the citizens of country. It means that though we belong to different castes, religions, regions, and speak different language, we recognize the fact that we are all one. This kind of integration is very important in the building of a strong and prosperous nation. Jadi mempersatukan dari banyak unsur, baik dari wilayah, bahasa daerah, agama, kepercayaan, dan juga di sini untuk membangun kesejahteraan suatu umat, suatu bangsa. Itu menurut Qurana 2010. Nah, kemudian jenis-jenis integrasi apa saja? Di sini sudah ada ya dari Miron Weiner dalam Ramlan Surbakti 2010. Lebih cocok menggunakan istilah integrasi politik daripada integrasi nasional. Nah, jenisnya di sini ada 5, yaitu bangsa, wilayah, nilai, elit massa, dan tingkah laku. Perilaku integratif. Nah, untuk integrasi bangsa, jadi menunjuk pada proses penyatuan suatu kelompok. Kelompok ini ada budaya, ada sosial, dalam satu kesatuan wilayah, dalam suatu pembentukan identitas nasional. Itu untuk bangsa. Sedangkan wilayah, jadi menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Nah, ini bisa dilihat dari ZEE, Zona Eksklusif Ekonomi Eksklusif Indonesia, dari segi wilayah, ya. Jadi ada kelompok-kelompok kecil, unit sosial yang lebih kecil, dan di mana pusatnya itu pada kekuasaan nasional. Nah, sedangkan untuk integrasi nilai, jadi nilai ini menunjuk pada konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Ya, jadi bisa dilihat dari gambar yang kanan, ini menunjukkan adanya suatu integrasi nilai pada suatu masyarakat untuk memelihara ketertiban nasional. Nah, sedangkan untuk yang integrasi elit massa, jadi menunjuk pada masalah berhubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Jadi masyarakat dan pemerintah. Mendekatkan perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Jadi ada elit dan massa. Nah, kemudian untuk integrasi tingkah laku, jadi menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi, bersatu, dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Jadi bisa dilihat di sini ada integrasi suatu tingkah laku ya, padahal dalam hal ini dunia kerja, ya kita di sini melihat tingkah laku dalam bekerja, yaitu kekompakan, kemudian juga bekerja sama, teamwork building untuk menyelesaikan suatu tugas, ya, dan demi mencapai tujuan bersama. Nah, jadi integrasi nasional mencerminkan proses persatuan, ya, persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda-beda, baik di sini ada etnis, sosial, budaya, latar belakang ekonomi, menjadi satu bangsa, nation. Terutama karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama. Nah, kemudian di sini menurut Suroyo, untuk integrasi nasional di sini ada integrasi politik, ekonomi, dan sosbud, sosial budaya. Nah, untuk satu-satunya di sini integrasi politik.
Jadi politik itu ada dari secara vertikal dan horizontal. Vertikal ini berhubungan dengan siapa yang memerintah, siapa yang diperintah. Jadi hubungan elit dan massa, antara elit politik dengan massa yang sebagai pengikut, atau antara penguasa dan rakyat, guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Nah, sedangkan secara horizontal menyangkut hubungan berkaitan dengan masalah teritori. Ya, jadi teritori wilayah, antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Nah, bisa dilihat di sini ya gambar di bawah. Jadi ada dua, integrasi vertikal dan horizontal untuk tataran integrasi politik. Nah, sedangkan untuk integrasi ekonomi ya berkaitan dengan pendapatan, kemudian juga upah ya. Jadi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup rakyat, serta penghapusan hambatan antar daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antar keduanya. Nah, di sini misalnya ada norma, peraturan, prosedur, dan pembuatan aturan bersama yang mampu menciptakan keterpaduan di bidang ekonomi. Nah, ini ada klaster-klaster, di sini ada ekonomi A, ada ekonomi B, ekonomi C, dan di sini diatur ya, dibuat peraturan, tujuannya untuk memperlancar hubungan. Ini untuk integrasi ekonomi, jadi ekonomi ini yang kita tahu ada ekonomi yang berpenghasilan tinggi, rendah, menengah. Namun gimana agar di sini memperlancar, kita bisa membuat suatu peraturan dan norma serta prosedur. Nah, sedangkan untuk integrasi sosial budaya di sini ada SARA ya, jadi suku, agama, ras, antar golongan, kelompok. Jadi proses penyusunan unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Ya, tadi dari SARA tadi disesuaikan penyusunan unsur di sini, kemudian jadi satu. Terbentuklah integrasi sosial budaya. Nah, jadi tujuan negara ini akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi. Jadi pemeran pemerintah ini sebagai leader ya, pemimpin, menggerakkan dan mengarahkan potensi-potensi dari perbedaan ini menjadi potensi untuk bersatu. Yang tadi ada politik, ada wilayah, ada nilai, ekonomi. Nah, ini peran dari pemerintah itu menggerakkan. Sedangkan peran dari masyarakat yaitu untuk mentaati ya dari dan juga mendukung upaya dari pemerintah untuk menggerakkan seluruh potensi ini. Negara bangsa merupakan suatu negara yang di dalamnya terdiri dari banyak bangsa, suku, apalagi Indonesia, yang selanjutnya bersepakat bersatu dalam sebuah bangsa yang besar. Jadi integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas-identitas baru yang diciptakan, dalam hal ini identitas nasional. Misalnya di sini bahasa nasional, simbol negara, semboyan nasional, ideologi, dan sebagainya. Nah, jadi ada perbedaan integrasi dan disintegrasi. Itu apa bedanya? Jadi ini kebalikan ya, atau antonim. Disintegrasi itu adalah memudarnya kesatupaduan antar golongan, kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya di bawah di tabel sini menjelaskan integrasi itu penyatuan, keterpaduan, sedangkan disintegrasi ketidakpaduan atau keterpecahan ya. Jadi terpecah belah. Sedangkan yang di bawah lagi terjadi konsensus, sedangkan yang disintegrasi menimbulkan konflik atau perseteruan dan pertentangan. Nah, jadi mengapa diperlukan integrasi nasional? Ya, seperti ini ya, kita bisa menggambarkan ada suatu
lingkungan, di sini ada kota, ada lingkungan di sini yang kumuh. Ya, bila seperti ini terjadi, itu akan mementingkan kepentingan yang lebih, ya artinya bila integrasi ini tidak dilaksanakan, kelompok masyarakat yang di bawah di sini akan dirugikan. Jadi integrasi ini diperlukan tujuannya untuk menyatukan dalam hal di sini ekonomi, memeratakan juga agar kesejahteraan ini tidak hanya di kalangan orang atas, namun dirasakan oleh masyarakat bawah. Dan ini memang di sini perlu tantangannya, masih ada beberapa masyarakat yang tinggal di pinggiran yang tidak layak, seperti gambar di sini. Jadi maka dari itu diperlukan integrasi nasional, ya untuk tujuannya memeratakan kesejahteraan bangsa. Nah, sumber historis, sosiologis, dan politik tentang integrasi nasional ini sudah banyak ya, dan ada di buku. Saya jelaskan ringkasannya saja. Jadi dari historis, jadi ini dari sejarah ya. Jadi historis itu menceritakan sejarah bagaimana integrasi ini muncul. Jadi sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit, di mana pada zaman kerajaan Majapahit ini, Pulau Jawa dan Madura itu diperintah oleh raja dan juga saudara-saudaranya. Kemudian di wilayah luar Jawa yang merupakan kerajaan otonom dan negara-negara sahabat di mana Majapahit menjalin hubungan diplomatik. Jadi ada semacam upaya untuk mempersatukan dari wilayah-wilayah ya, dari kerajaan Majapahit untuk bersatu atau berintegrasi. Nah, sedangkan dari kolonial, ya dari masa penjajahan, jadi model kolonial ini tidak mampu menyatukan segenap keragaman bangsa Indonesia, tapi untuk masuk menciptakan kesetiaan tunggal pada penguasa kolonial. Jadi integrasi ini tidak mampu ya, karena saat itu dijajah oleh bangsa kolonial dan juga lebih ke arah setia pada kolonial. Nah, sedangkan untuk model integrasi nasional Indonesia sejak merdeka tahun 45 ya, jadi membentuk persatuan yang baru yakni bangsa Indonesia merdeka, memiliki semangat kebangsaan dan juga kesadaran kebangsaan yang baru. Nah, di sini juga mendirikan organisasi, pergerakan baik secara bersifat agama, kepemudaan, kedaerahan, politik, ekonomi, dan kelompok perempuan. Nah, ini juga ada beberapa, ada masa perintis, penegas, percobaan, dan pendobrak. Jadi ada beberapa tahapan ya untuk mencapai suatu integrasi nasional dari historis. Jadi dari Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908 ini masih dirintis ya, semangat kebangsaan dengan dibentuknya organisasi. Kemudian tahun 1928 yaitu Sumpah Pemuda ditegaskan kembali ya bahwa kita perlu bersatu dan itu sudah tercantum dalam isi Sumpah Pemuda. Kemudian untuk masa percobaan itu sudah ada di tahun 1938, yaitu dari GAPI, Gabungan Politik Indonesia, di mana di sini mengusulkan berparlemen. Namun untuk kemerdekaan ini belum dapat hasil ya. Nah, kemudian di sini ada masa pendobrak yaitu dari tahun 45, yaitu masa pertama kalinya proklamasi kemerdekaan. Dan timbulnya di sini masa semangat dan gerakan kebangsaan yang berhasil mendobrak penjajahan. Nah, jadi ini ada beberapa tahap. Yang pertama, ya sebelum proklamasi kita terpecah belah, kita mementingkan daerah masing-masing. Ya. Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Sumatera itu masih terpecah belah. Kemudian tahun 45 kita sudah ada semangat yang timbul untuk bersatu dari Sabang sampai Merauke. Dan yang sekarang bersatu padu integrasi nasional itu yang masa-masa sekarang ya dijalani. Jadi gimana kita cara mempertahankan tantangannya ini, jangan sampai kita terpecah belah lagi.
Nah, sedangkan untuk sumber sosiologis di sini dari Suroyo 2002. Di sini ada Howard Wiggins dan Muhaimin Colin Max Andrews. Ada 5 pendekatan bagaimana cara pemimpin politik mengembangkan integrasi. Ya, jadi yang pertama di sini adanya ancaman dari luar, gaya politik kepemimpinan, kekuatan lembaga politik, ideologi nasional, dan kesempatan pembangunan ekonomi. Jadi dari Sunyoto Usman menyatakan bahwa satu kelompok masyarakat dapat terintegrasi apabila masyarakat memiliki nilai bersama yang disepakati, maka mereka dapat bersatu. Namun jika sudah tidak lagi memiliki nilai bersama, maka sudah mudah untuk berseteru. Jadi nilai-nilai ini yang tadi ya, integrasi nilai, kita perlu yang ada namanya kesepakatan ya, musyawarah. Kemudian kita menyepakati tanpa ada berat sebelah, dan jangan sampai nilai ini menjadi suatu hal yang menjadi faktor untuk berseteru. Kemudian yang kedua, jika masyarakat yang berbeda-beda latar belakangnya, ya dari misalnya latar belakang dari pejabat, kemudian latar belakang dari petani atau dari pengusaha, dan menjadi anggota organisasi yang sama, maka mereka dapat bersatu dan menciptakan loyalitas. Jadi organisasi yang sama itu tidak melihat dari kacamata, misalnya dia anak pejabat atau anak petani, itu sama semua. Jadi itu akan yang mencerminkan bagaimana integrasi nasional itu terwujud. Dan tentunya di sini menciptakan loyalitas ya, yang tidak mementingkan dari latar belakangnya. Kemudian apabila masyarakat saling memiliki ketergantungan, saling membutuhkan, maka mereka akan bersatu. Namun jika ada yang menguasai suatu usaha atau kepemilikan, maka yang lain akan merasa merugikan dan dapat memiliki perseteruan. Tadi di sini saling tolong menolong ya, karena kita satu bangsa. Artinya bila ada yang membutuhkan di sini, kita perlu merasa bahwa itu bagian dari kita juga, dan itu akan menimbulkan rasa kesatuan. Jadi ada perasaan saya perlu membantu. Ya misalnya di sini ada teman kita yang misalnya dari luar daerah, dari daerah Sumatera yang membutuhkan bantuan karena ada musibah. Ya kita yang dari luar Sumatera bisa membantu beliau karena untuk meringankan beban dari musibahnya. Nah itu juga salah satu dari integrasi ya, salah satu bentuk integrasi. Nah kemudian untuk pajak sebagai instrumen memperkokoh integrasi nasional. Jadi pada alinea keempat pada pembukaan UUD 45 itu ada kalimat memajukan kesejahteraan umum. Nah jadi keuangan negara itu bisa dibilang sehat apabila masyarakatnya bayar pajak, tertib pajak. Nah, pajak ini nanti sebagai keuangan negara. Ya, jadi masukan dari keuangan negara, dengan kata lain dana yang cukup untuk membiayai seluruh kegiatan yang diperlukan dan untuk menunjang tujuan negara. Nah, itu yang disebut pada alinea keempat yang untuk memajukan kesejahteraan umum. Nah, sedangkan untuk dinamika dan tantangan integrasi nasional, jadi di sini ada beberapa tahapan kesadaran berbangsa dari di sini ada tanggal 15 Agustus tahun 2005 melalui MOU di Vantaa, Helsinki, Finlandia. Pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak GAM, Gerakan Aceh Merdeka, untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama dengan NKRI. Jadi ini salah satu bentuk artinya Gerakan Aceh Merdeka ini saat itu ada konflik, kemudian sekarang tahun 2005 sudah bergabung ya, artinya untuk memegang teguh kedaulatan bersama. Nah itu integrasi bangsa. Sedangkan untuk integrasi wilayah, jadi ada deklarasi Juanda 13 Desember 1957,
Pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil, diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Jadi bisa dilihat di ZEE, zona ekonomi eksklusif, yang dimana di sini ada saja kapal dari asing ya, kapal asing dari berbagai negara lain yang mencoba untuk mengambil kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Ini juga tantangan yang gimana agar kekayaan ini bisa dipertahankan. Ini juga ada integrasi nilai, pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integratif, dan juga melalui kegiatan pendidikan Pancasila, di sini ada di mata kuliah, perguruan tinggi, ada juga di sekolah. Dengan ada juga integrasi elit massa, bagaimana seorang pemimpin ini melakukan pendekatan ke rakyatnya. Jadi ada program, misalnya program kesejahteraan masyarakat, kemudian juga ada beberapa program kesehatan yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Kemudian ada integrasi tingkah laku, perilaku integratif. Jadi ada pembentukan lembaga politik, misalnya di sini ada sidang 1 PPKI, sidang 2 PPKI, di mana ada pemilihan presiden dan wakil presiden setelah kemerdekaan ya, kemerdekaan Indonesia. Ini suatu integrasi tingkah laku untuk membentukkan lembaga politik. Jadi kita sudah lahir bangsa Indonesia pada tahun 45 dan perlu dibentuk adanya pemimpin bangsa, yaitu presiden dan wakil presiden beserta para menterinya. Nah, tantangannya seperti apa? Ya, jadi ada horizontal, jadi ada yang tadi ada SARA. Itu tantangannya yang pertama primordialisme. Ya, jadi primordialisme ini lahir dari seseorang yang dimana dia sudah mengikuti misalnya di sini tingkah laku, budaya dan sebagainya sejak lahir, dan itu sudah menjadi keyakinan ya dari orang tersebut, dan ini menjadi suatu hal yang kalau misalnya terlalu kuat itu bisa menguntungkan beberapa hal ya, misalnya di sini dia mementingkan daerahnya sendiri sedangkan yang lain tidak, artinya tidak secara nasional, hanya daerah saja, dan itu bisa berhubungan dengan masalah kesukuan, ras, bahasa, daerah, agama, dan kebiasaan. Nah, sedangkan secara vertikal, tadi ya, jadi ada rakyat dan pemimpin, pemerintah, kesediaan para pemimpin untuk terus-menerus bersedia berhubungan. Jadi harus intens pemerintah ini dalam artinya berhubungan dengan rakyatnya, menerima keluhan, aspirasi untuk perbaikan, dan juga mendengarkan ya apa saja keluhan-keluhan dari masyarakat dan tentunya mencari solusi. Nah, untuk esensi dan urgensi integrasi nasional di sini, jadi integrasi masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi suatu negara untuk membangun kejayaan nasional dan demi mencapai tujuan. Nah, pertentangan atau konflik itu pasti terjadi, maka bila ini terjadi akan timbul kerugian yang diderita. Nah, kerugian ini bisa dari fisik, material, seperti sarana dan prasarana, dan ini sangat dibutuhkan ya, yang tadinya Sarpas ini dirusak, padahal Sarpas ini dibutuhkan oleh masyarakat. Dan juga dari spiritual, seperti khawatir, cemas, ketakutan, bahkan juga tekanan mental. Jadi integrasi ini sangat dibutuhkan ya agar masyarakat di Indonesia ini memiliki kedamaian dan juga dibutuhkan untuk kejayaan bangsa dan negara, dan kegagalan dalam mewujudkan integrasi merupakan kegagalan dalam membangun kejayaan nasional dan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oke, ini ada kutipan dari Seymour Ivor. Jika kamu kehilangan integritas, kamu akan kehilangan identitas. Ya, identitas yang tadi yang minggu sebelumnya. Dan di sini ada sensitivity,
dan dignity. Nah, kemudian integritas itu merupakan suatu kejujuran ya, kemudian juga suatu keamanan bagi kita semua dalam situasi apapun. Dan ini merupakan prioritas kita untuk menjaga dan mempertahankan integrasi nasional. Artinya di sini integrasi ini sangat penting demi kemakmuran bangsa, demi kelangsungan hidup bangsa, dan demi kelancaran bagaimana suatu pemerintah menjalankan tugasnya untuk rakyatnya. Dan kita sebagai warga negara Indonesia perlu melihat dari Pancasila mengenai perilaku, kemudian juga taat terhadap pemerintah. Jadi apa yang sudah menjadi kebijakan kita taati, dan itu sebagai bentuk untuk mempertahankan integrasi nasional. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan jangan lupa untuk kerjakan tugas praktikum tiap minggunya, dan worksheet-nya dikerjakan juga. Dan kita akan bertemu khususnya kelas B dan E di minggu keempat nanti. Mohon maaf bila ada salah kata. Dari saya cukup. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.